aku tahu apa yang aku lakuin ini salah. Aku tahu minjemin uang dengan cara yang seperti ini juga dosa besar. Tapi mau gimana lagi? Aku udah tunggu sampai besok. Nggak tahu dia masih belum bisa bayar juga. Ya nggak ada cara lain. Aku datengin aja. Aku bawa orang yang udah gede badannya sampai di sana. Aku marah-marah. Bu, ya Bu, gimana? Harus bayar hari ini? Saya belum punya uang itu Bu. Duh, kok belum punya uang? Sesuai ya dengan rencana kemarin. Saya kan bilang sama ibu seminggu lagi. Kelamaan, saya rugi Bu. Ya enak aja dia mau mangkir dari utang dia. Padahal ini udah kelewat batas. Dia masih belum bisa bayar juga. Dia minta aku untuk kasih waktu lagi. Ya nggak bisa lah. Nggak gitu ya, aku suruh masuk aja orang-orang aku. Aku suruh samperin dia ke dalam. Dia bisa mencegah. Pak, jangan Pak ya. Pak, ini sepeda anak saya Pak. Jangan Pak. Pak, ini sepeda anak saya Pak. Mir. Bu, Pak. Bu, gimana Bu, saya minta tolong Bu ya. Bu. Ini belum seberapa. Sepeda berapa harganya? Hah? Ambil uang, Bu. Pak. Hutang-hutang Jangan Pak, ini jangan saya Pak. Pak, itu jangan saya. Bu, jangan Bu, Ibu. Kasihan ke saya Bu. Pak, ini punya hal juga anak saya Pak. Pak. Bu, saya mohon Bu, jangan Bu. Bu, lihat ya. Jangan saya Bu, ini jangan Besok kena, Bu. ini semua. Pak, jangan yang ini Pak. Apa sih? Ini bapak saya. Pak, jangan yang itu Pak. Itu buat saya cari uang Pak. Jangan Pak, jangan yang itu Pak. Bapak, Pak, jangan Pak. Pak. Apa-apaan? Bu, saya mohon jangan Bu. Bu, ini semua nggak cukup. Jangan Bu, kasih Masih saya banyak Bu. utang sama saya, masih ada Sepeda bunganya. saya. Itu bisa Kalau mau tahu. jualan Bu, saya mau jangan Bu. Bu. Karena mereka badannya gede-gede, ya akhirnya sambil nangis nasabah aku ngerelain barang-barangnya diangkut. Dengan siapa apa lagi saya cari uang Bu untuk nutup uang Ibu kan harus dibayar. Nggak usah bukan urusan saya. Sebelum pergi aku ngancam lagi. Pokoknya kalau sampai setoran berikutnya dia nggak bisa bayar, lihat aja bakal kena resikonya deh. Ya apa kek nanti aku ambil. Yang penting uang aku kembali. Terus aku bisa muterin duit itu lagi. Itu aja, aku nggak mau rugi. Bu. Kasih saya Bu. Bu. Dengan apa lagi Bu saya cari uang Bu kalau dibawa Bu? Bu. Emang sih, kelihatannya aku tega banget ya. Tapi kalau nggak gitu mereka akan seenaknya aja buat bayar utang. Bisa-bisa mangkir dari setorannya. Pernah suatu ketika, aku mau nagih di warung kecil gitu. Ya, adalah beberapa orang ibu di situ lagi pada gosip. Tahu yang namanya Budia itu? Tahu kenapa Bu? Suka utang-utang uang itu. Iya, Kemarin kan di tetangga saya itu diminta barangnya itu sama mintain. saya juga dengar katanya kemarin semuanya diangkut. Ih, kejem banget orang itu ya. Makanya aku juga ngeri. Ngomongin aku ya? Iya, ngomongin kamu. Emang kenapa? Ngomongin apa tadi? Ngomongin kalau kamu itu lintah darat. Kurang ajar kamu ya? Iya. Kurang ajar kamu ya? Materi bisa membutakan siapa saja. Bahkan materi bisa membuat orang rela melakukan apapun demi meraihnya. Lalu akankah dia sadar bahwa apa yang dilakukan dia itu salah? Kamu ya? Iya. Kurang ajar kamu ya? Kenapa kamu pinjam uang sama aku? Kamu kan yang maksa. Kamu kan yang butuh uang. Kamu yang segitunya datang ke rumah saya tiap hari, tahu nggak? Iya,
bunga. Beb, Hari ini jatuh tempo. Mana bunganya? belum. Jatuh tempo masih seminggu lagi. Hei, kok masih seminggu? Iya. Ingat ya, Iya. jangan kurang ajar kamu asal ngomong. Ngapain? Bayar sekarang. Nggak sama kayak gitu-gitu segala. Tahu nggak kamu tuh lintah darat? Kurang ajar ya. Sekali lagi kamu ngomong ya. Jaga mulutmu ya. Jaga mulutmu ya. Kurang ajar kamu ya. Mulutmu ya. Awas kamu besok kalau nggak kamu bayar ya. Lihat aja nanti. Warung ini semua. Angkut semuanya. Nggak bisa kamu enak aja. Niat aku sih datangnya buat baik-baik, mau nagih baik-baik. Tapi gitu dengar salah seorang dari mereka yang lagi ngomongin aku, ya aku langsung naik darah dong. Sampai suatu hari suamiku tahu kelakuan aku. Waktu itu aku baru pulang dari nagih, habis ngambil uang setoran. Akhirnya aku bertengkar sama Mas Rahman. Aku tetap sama pendirian aku. Sampai akhirnya Mas Rahman membentak aku. Tiba-tiba jatuh. Mas Rahman kena stroke. Sebenarnya aku tahu apa yang aku lakuin ini salah. Aku tahu minjemin uang dengan cara yang seperti ini juga dosa besar. Tapi mau gimana lagi? Aku merasa kehidupan aku sekarang makin baik. Orang-orang sama aku juga jadi segen. Aku juga merasa dihormatin sama orang-orang. Ini semua akibat kelakuan aku. Tuhan, aku bagaimana sekarang? Aku nggak tahu. Aku harus kayak gimana? Tapi semua ini aku masih belum bisa berhenti dari kebiasaan aku. Tante, gimana? Bisa tuh? Iya, tapi 20%, Nak. Loh, kok banyak banget tuh, Tante? Aku biasanya pakai pinjam sama Bu Sinta itu cuma 10%, tapi ini dananya lagi habis. Dikurangi aja, Tante, jangan segitu tuh, Tante. Aku ya keberatan. 10% ya. Nggak bisa, Nak. Soalnya kan uang saya tuh banyak yang di luar, macet. Tapi nak segitu ya aku keberatan tuh, Tante. Masa Tante nggak kasihan sama saya? Kebetulan tuh suami saya juga lagi sakit. Saya juga sakit. Aku butuh biaya buat ngobatin Mas Rahman. Dan parahnya lagi, belakangan ini setoran aku macet. Banyak nasabah aku yang mangkir dari setorannya. Aku bingung. Aku harus gimana? Dari mana lagi aku mencari uang untuk membiayai pengobatan Mas Rahman? Apa aku harus tetap menjadi rentenir dengan mempertaruhkan kesehatan suami aku dan diriku sendiri? Atau aku harus berhenti jadi seorang rentenir dan bertobat untuk kemudian mulai kembali mencari rezeki yang halal, bukan dengan memeras orang. Untuk aku, apa ini semua pembalasan dari atas semua kelakuan aku? Aku benar-benar bingung. Aku nggak tahu aku harus ngelakuin apa untuk menebus semua ini. Aku harus gimana? Aku nggak tahu. Sedangkan Mas Rahman juga pastinya udah nggak bisa kerja lagi. Aku benar-benar bingung. Karena tekanan yang kurasakan sekarang ini berat banget.